Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini selamat datang ke channel LSM TKP DPW Kaltim. Pada kesempatan kali ini khusus kita membahas tentang bagaimana sih program kerja LSM TKP DPW Kaltim. Jadi pada kesempatan malam hari ini kita mencoba sosialisasikan bagaimana sih sebenarnya program kerja itu. Dari sekian banyak pengurus, Dewan Pimpinan Wilayah LSM TKP jumlahnya hanya terbatas saja, sangat sedikit. Namun program kerjanya kami sedikit bisa menguraikan bahwa berdasarkan hasil rapat kerja pengurus LSM TKP DPW Kaltim periode 2020-2025 pada tanggal 02/02/2020 di Kota Balikpapan telah ditetapkan program kerja sebagai berikut. Jadi program kerja di bidang pertama itu bidang keanggotaan dan pengembangan usaha organisasi. Dalam bidang satu ini yakni program kerjanya yakni pembentukan pengurus LSM TKP untuk tingkat sesuai kebutuhan. Jadi dalam tingkat kabupaten yang ada di Kaltim ini sekitar 10 kabupaten kota yang dianggap diperlukan, sangat diperlukan, itu diupayakan dalam waktu dekat itu diadakan pembentukan pengurus di tingkat kabupaten kota, namanya tingkat Dewan Pimpinan Daerah. Lalu kemudian yang ada di kecamatan sama, dia ketika masuk di kecamatan namanya Dewan Pimpinan Cabang, itu di tingkat kecamatan. Jadi ketika misalnya pembentukan di tingkat desa dan kelurahan di setiap daerah yang dianggap perlu, itu namanya Dewan Pimpinan Ranting. Nah, yang kedua, program kerja di bidang satu ini adalah pembentukan badan usaha LSM TKP. Badan usaha LSM TKP ini mulai dari tingkat DPW, DPD, DPC, dan DPR. Nah, kenapa? Untuk apa? Jadi badan usaha LSM TKP ini diupayakan ke depan dalam sebuah organisasi itu akan membantu biaya operasional dalam sebuah organisasi. Misalnya mengadakan kegiatan usaha di bidang jasa pembayaran listrik, air, semua yang seperti itu sifatnya. Ada yang jelas usaha-usaha yang bisa menghasilkan uang, UKM bentuknya misalnya, apakah itu bentukan dari LSM atau binaan sendiri atau langsung ditangani oleh pengurus. Yang jelas sifatnya dari usaha itu tidak terikat atau tidak melanggar hukum. Yang ketiga, yakni melaksanakan kegiatan pelatihan atau bentuknya seminar atau untuk pengembangan SDM anggota. Jadi program kerja kita ke depan diharapkan ketika memadai anggaran, kita akan melaksanakan kegiatan pelatihan atau seminar terkait pengembangan sumber daya manusia, pengurus, anggota, dan relawan LSM TKP. Itu di bidang satu. Hai guys, untuk selanjutnya mungkin bisa dipaparkan kepada Bapak Rusdan Rahmi. Bapak Rusdan Rahmi untuk bidang 2, yakni bidang transparansi, rencana dan penggunaan anggaran pemerintah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Kita berjumpa lagi dalam channel LSM TKP Khusus program kerja. ya. Jadi malam hari ini terkait dengan program kerja LSM TKP DPW Kaltim periode kepengurusan 2020 sampai dengan 2025. Nah, saya lanjutkan tadi dari Pak Pengawas sekaligus Pak Ketua di bidang transparansi sudah tadi. Bidang 2. Di bidang 2 transparansi rencana dan penggunaan anggaran pemerintah. Nah, ini ada 3 poin terkait dengan kegiatan di bidang 2. Pertama, mengikuti program atau rencana anggaran kegiatan pemerintah mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai di tingkat kabupaten dan provinsi. Nah, terkait dengan program kerja ini, maka setiap OPD, organisasi perangkat daerah,
atau dinas terkait yang telah menggunakan anggaran baik dari APBD kota atau kabupaten atau APBD provinsi, APBN. Nah, itu yang perlu diawasi berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, jadi mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan realisasi itu keterlibatan ormas termasuk LSM TKP harus terlihat di dalamnya, sehingga kebocoran anggaran itu semakin berkurang. Jadi pada dasarnya lebih bagus mencegah daripada mengobati. Jadi pada dasarnya sehingga kehadiran LSM TKP itu sangat diharapkan untuk mengurangi kebocoran anggaran. Yang kedua, melakukan pengawasan penggunaan anggaran terhadap seluruh instansi. Nah, ini terkait dengan APBN, APBD sampai dengan APBD kabupaten, APBD sama seperti yang tadi. Yang ketiga, melaksanakan tinjauan atau pemeriksaan realisasi dari laporan penggunaan anggaran terhadap seluruh instansi pemerintah maupun swasta yang menggunakan anggaran APBN atau APBD. Artinya, TKP hadir dalam melaksanakan pengawasan terhadap realisasi apakah perencanaan berdasarkan RAB sesuai dengan realisasi yang ada. Nah, sehingga kalau perencanaan dan realisasi itu sesuai, maka kebocoran anggaran itu semakin berkurang. Mungkin hanya itu untuk sementara. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kita kembalikan kepada penjelasan tadi tentang bidang 2. Jadi fungsi utamanya di transparansi rencana dan penggunaan anggaran itu mulai dari sosialisasi masalah anggaran, rencananya sampai kepada akhir penggunaan anggaran itu. Insya Allah TKP akan hadir mulai dari proses perencanaan itu, kita harus cari tahu datanya, lalu kemudian penggunaan pemerintah kita harus cross check apakah dia masuk akal dalam hal pengelolaan anggaran, lalu kemudian yang ketiga apa betul masuk realita gitu. Artinya secara logika anggaran yang digunakan itu betul-betul sesuai dengan harga yang berlaku secara nasional, kira-kira seperti itu. Jadi lanjut kepada bidang 3 ini. Ada bidang 3 ada yakni bidang sosialisasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Kenapa ini perlu? Karena dalam setiap kebijakan ini mulai dari Pancasila, undang-undang, lalu kemudian undang-undang dasar, kemudian undang-undang, kemudian peraturan presiden, ada peraturan pemerintah, ada peraturan daerah, bahkan sampai ke peraturan desa, itu namanya kebijakan. Kebijakan itu adalah aturan main yang dibuat oleh negara demi kesejahteraan rakyat seluruh Indonesia. Nah, hadir di bidang 3 ini kita melakukan kunjungan ke instansi pengambil kebijakan untuk mendapatkan data atau file kebijakan, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten, kota maupun desa. Yang kedua yakni melaksanakan sosialisasi dari suatu kebijakan terhadap instansi terkait, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat yang berhubungan dengan kebijakan tersebut. Seperti misalnya hari ini kita sosialisasi mengenai program kerja LSM TKP khusus di Dewan Pimpinan Wilayah Kalimantan Timur. Yang ketiga yakni melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah pada instansi terkait, baik pemerintah maupun lembaga swasta yang berhubungan dengan kebijakan itu. Untuk apa? Karena dalam proses pelaksanaan kebijakan terkadang ada oknum atau ada yang memanfaatkan situasi dari kebijakan itu. Jadi ada beberapa hal terkait dengan penerapan kebijakan itu, terkadang salah persepsi antara instansi yang satu dengan instansi yang lain. Jadi itu perlu sinkronisasi daripada kebijakan itu, mulai dari undang-undang sampai kepada
turunannya juknis, ada namanya petunjuk teknis kebijakan itu. Apakah sesuai dengan yang diharapkan di atas kertas secara tertulis dengan yang ada realnya di lapangan. Itu yang perlu kita awasi. Lalu kemudian masuk kepada bidang 4 ini khusus membahas tentang advokasi sosial pemberdayaan masyarakat. Bidang 4 ini adalah bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dalam artian bahwa lembaga kita ini bukan hanya membantu pemerintah dalam proses pengawasan kebijakan dan sosialisasi kebijakan pemerintah, tetapi kita hadir juga untuk mendampingi masyarakat dalam hal pembelaan hak-hak. Seperti misalnya satu, melaksanakan kegiatan pendampingan terhadap masyarakat lembaga yang membutuhkan dalam hal pembelaan hak-hak mereka sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi di lembaga kita ini ada laporan yang diterima ketika kita mampu berkewajiban untuk membantu mereka sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, ada memberikan bantuan sosial terhadap korban bencana. Apakah itu kebakaran, apakah itu banjir, atau serta bencana lainnya. Berupa apa kita bisa bantu? Ada yang kemungkinan berupa pakaian, obat-obatan, dan makanan, serta tenaga sesuai kemampuan. Sama yang kita lakukan bulan kemarin, bahwa pos relawan TKP ini adalah kegiatan sosial kita khusus di bidang 4, karena membantu pemerintah dalam artian dampak COVID-19 ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Bantuan dalam bentuk sembako ini kita sudah berjalan kurang lebih 1 bulan kemarin, alhamdulillah bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Artinya program kita itu mencari bantuan yang ada di luar sana, lalu kemudian kita berikan bantuan sesuai yang membutuhkan. Itu sama dengan COVID. Jadi yang ketiga adalah melaksanakan kegiatan pelatihan seminar terhadap masyarakat dalam rangka peningkatan SDM dan kesejahteraan rakyat. Jadi ke depan ketika misalnya kita diberi waktu, ruang atau mengenai kelonggaran dari segi dana, maka perlu juga diadakan pelatihan atau seminar terhadap masyarakat demi peningkatan SDM. Seperti misalnya pelatihan terkait dengan hak-hak individu dan masyarakat, itu perlu. Apa tugas dan tanggung jawabnya sebagai masyarakat, supaya program pemerintah sinkron, tidak saling benturan di lapangan. Itu salah satu tujuan daripada LSM, kembali kepada visi misi LSM TKP, yakni terwujudnya transparansi kebijakan pemerintah di segala sektor, segala bidang, demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan rakyat. Nah, intinya seperti itu. Jadi tujuan daripada LSM TKP dalam bentuk program kerja di lapangan real, insya Allah kita kedepannya bisa fokus sesuai dengan pekerjaan yang sudah direncanakan. Demikian barangkali, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mungkin episode lain kali kita bisa jumpa episode berikutnya, membahas tentang hal yang lebih rinci lagi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.